Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sun Channel. Oke, di pertemuan kali ini Bang San akan sedikit berbagi tutorial dan membalas pertanyaan teman-teman subscriber dari Sun Channel, karena banyak yang tanya, Bang, folder PSP-nya tidak muncul di internal. Bagaimana caranya? Nah, kali ini Bang San akan memberikan tata cara memunculkan folder PSP di game atau di emulator PSP. Oke, jadi untuk pertama kali yang kalian harus lakukan adalah mendownload file-file gamenya. Silakan kalian download game PS dari Bang San. Ini ada file ISO-nya, ada tekstur dan save data. Nah, untuk apakah PSP-nya itu terserah kalian mau download di mana saja. Mau di Play Store pun tidak masalah. Di sini Bang San downloadnya di Google. Jadi ini versi 1.12.3. Nah, pertama kalian harus install dulu. Kita install dulu apakah PSP-nya. Karena di tutorial sebelumnya atau di part satunya itu Bang San pasang apakah PSP-nya itu otomatis muncul folder PSP di internal. Nah, ada beberapa HP mungkin tidak muncul otomatis folder PSP-nya, namun di sini Bang San akan berikan tata caranya. Oke, kita sudah install tadi. Nah, berikutnya kita buka apakah PPSP-nya. Nah, ini kita buka. Nah, di sini di HP Bang San ini otomatis akan ada tulisan seperti ini, izinkan PPSSPP mengakses foto, media, dan file di perangkat. Namun di beberapa HP itu tidak muncul seperti ini. Nah, itu akan otomatis tidak terdapat folder PSP. Namun ada beberapa juga yang muncul folder PSP, namun tidak ada folder tekstur dan save data, cuman ada folder sistem. Nah, di sini akan Bang San berikan tata caranya. Nah, di sini jika yang keluarnya seperti ini, kalian klik saja izinkan. Nah, di sini langsung masuk dan otomatis terbuat folder PSP-nya. Jika yang pas masuk itu disuruh mengizinkan. Namun ada beberapa HP yang tampilannya tidak seperti ini. Namun folder PSP-nya itu juga tidak ada. Nah, di sini kan Bang San ada nih. Nah, bagaimana caranya itu, Bang? Nah, sekarang kita keluar apakah PSP ini. Lalu kalian masuk lagi ke folder atau ke Zarchiver. Nah, di sini otomatis dari HP Bang San ini langsung ada folder PSP. Nah, ini kita lihat. Langsung otomatis ada. Nah, buat kalian yang tidak muncul itu kalian buat saja manual atau buat folder di sini di aplikasi Zarchiver. Bang, caranya gimana? Nah, kalian buat folder PSP, lalu kalian masuk folder PSP, lalu buat tekstur, save data, dan game. Buat 3 saja itu karena itu yang paling penting. Untuk yang lainnya nanti akan otomatis ada sendiri. Oke, sebagai contoh kita hapus dulu yang ini. Nah, kalian buat folder PSP. Nah, di sini. Jadi buat manual saja PSP. Klik OK. Kalian masuk ke folder PSP ini, lalu kalian buat folder textures. Nah, seperti ini textures. Klik OK. Nah, buat lagi. Di sini kalian buat lagi folder save data. Nah, tidak ada spasi. Save data, lalu kalian klik OK lagi. Nah, berikutnya kalian buat lagi folder game. Nah, sebenarnya 3 ini saja cukup karena ini yang paling penting, save tekstur dan save data dan game. Nanti juga untuk yang lainnya akan otomatis ada. Jika kalian ingin membuat semuanya itu terserah, silakan saja buat semuanya. Oke, sekarang apakah folder PSP ini terdeteksi atau tidak? Sekarang kita akan coba ekstrak filenya. Kita masuk lalu cari file yang sudah kita download tadi. Nah, ini tekstur.
paste dan save data. Pertama kita ekstrak game file ISO nya dulu, ekstrak ke dalam folder PSP game. Nah, di sini untuk file ISO ini sebenarnya bisa disimpan di SD card. Namun karena tidak muncul otomatis folder PSP-nya, kalian simpan dulu saja di folder yang tadi kita buat, di folder game. Oke, kita tunggu sampai selesai. Jadi untuk file gamenya itu bisa di SD card, yang penting bisa kita temukan di apakah PSP-nya. Oke, file ISO sudah selesai. Berikutnya kita langsung ke tekstur dan save datanya. Kita save data dulu, kita ekstrak ke internal, lalu ke PSP, save data. Oke, berikutnya tekstur kita ekstrak juga, ekstrak, lalu ke internal, PSP, tekstur. Nah, di sini kalian masukkan passwordnya, jangan di re-edit. Klik OK, kita tunggu sampai selesai. Nah, jadi buat teman-teman yang tidak muncul folder PSP, kalian buat manual saja seperti yang Bang Chan tadi contohkan. Dan ada juga yang muncul folder PSP itu cuman ada di dalam folder PSP itu cuman ada folder sistem. Nah, kalian buat manual juga sama seperti yang Bang Chan tadi contohkan. Oke, kita tunggu sampai ekstrak tekstur ini selesai. Oke, kita percepat saja. Oke, sudah hampir selesai ekstrak teksturnya. Kita tunggu sampai 100% ekstraknya selesai agar tidak ada kesalahan. Nah, arsip telah sukses diekstrak. Berikutnya ini sudah selesai semua. Berikutnya kita akan masuk ke apakah PSP-nya, apakah teksturnya terdeteksi atau tidak. Oke, kita buka. Nah, di HP Bang Chan ini di beberapa HP akan langsung seperti ini, namun ada di beberapa HP juga muncul tulisan seperti ini. Kita lihat di sini ada contoh. Nah, jika kalian pas pertama masuk tampilannya seperti ini, kalian klik OK. Nah, di sini kalian klik OK. Nah, berikutnya tampilannya seperti ini. Setelah kita buat tadi, kita sudah buat foldernya, kita masukkan ke dalam folder PSP yang tadi kita buat, lalu klik gunakan folder ini nih. Jika tampilannya nanti seperti ini, kalian klik folder ini, gunakan folder ini. Atau yang belum masuk ke folder, atau ya belum masuk ke folder PSP, kalian masuk ke internal Android, internal, lalu ke folder PSP, lalu gunakan folder ini. Nah, setelah itu kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, seperti ini. Kalian klik saja gambar rumah ini. Nanti juga akan otomatis masuk ke folder PSP, dan disitu kalian tinggal kita masuk lagi. Kalian tinggal masuk ke dalam folder PSP, lalu ke game. Tadi kita ekstrak gamenya di sini. Nah, ini gamenya. Kita akan coba apakah terdeteksi tekstur yang kita ekstrak tadi ke dalam folder yang kita buat manual. Oke, kita buka. Oke, di sini teksturnya berhasil dan terdeteksi dan aman, tidak ada kendala apa-apa. Jadi ini cukup berhasil. Jadi buat teman-teman yang tidak muncul folder PSP-nya, kalian buat manual saja, itu juga bisa terdeteksi oleh apakah PSP-nya. Oke, mungkin hanya segitu saja untuk tutorial kali ini. Tidak banyak, mudah-mudahan
kalian bisa memahaminya buat yang pertama kali bermain PSP juga. Mudah-mudahan kalian paham dengan tutorial kali ini. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.